Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai bocoran Kimetsu no Yaiba chapter 204 dari beberapa sumber. Di mana menurut informasi yang berhasil kami dapatkan, chapter 204 sendiri akan bercerita tentang apa yang terjadi pada Tanjiro dan yang lain setelah kekalahan Muzan di chapter sebelumnya. Oh iya, perlu diketahui bahwa informasi ini belum bisa kami pastikan kebenarannya karena masih bersifat bocoran dan tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan penerjemahan atau mistranslate. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Kimetsu no Yaiba chapter 204 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin. Poin pertama, subjudul sementara untuk manga Kimetsu no Yaiba chapter 204 adalah Dunia Tanpa Iblis dan akan resmi dirilis pada tanggal 10 Mei 2020. Kalau di Manga Plus sendiri akan resmi dirilis jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Poin kedua, setelah beberapa bulan berlalu sejak kekalahan Muzan, pasukan pemburu iblis akhirnya diistirahatkan. Dan ada sumber lain yang menyebutkan bahwa pasukan pemburu iblis saat ini sudah dibubarkan. Poin ketiga, Kanao dan juga Tanjiro diperlihatkan berdiri di bawah pohon yang diberi nama Hiso, di mana kata Hiso sendiri bisa diartikan dengan kemenangan. Lalu dari sumber yang berbeda dijelaskan bahwa Kanao sempat memasang ekspresi sedih saat memandang pohon Hiso tersebut bersama dengan Tanjiro. Tidak hanya itu, dalam adegan ini, Kanao juga sempat mengucapkan beberapa perkataan kepada Tanjiro, sambil mengucapkan kata terima kasih pada Tanjiro. Karena berkat bantuan Tanjiro lah, keinginan yang dia miliki saat ini sudah tercapai. Poin keempat, ular Iguro yang bernama Kaburamaru saat ini dipelihara oleh Kanao. Di mana hal ini dia lakukan karena pemilik asli dari ular tersebut sudah dinyatakan kehilangan nyawa. Dan orang yang sudah meminta Kanao untuk merawat Kaburamaru adalah Sanemi. Poin kelima, menurut salah satu sumber, dijelaskan bahwa Kanao saat ini mengalami gangguan penglihatan karena apa yang dia lakukan di pertempuran sebelumnya. Tapi di sumber ini tidak dijelaskan secara rinci gangguan penglihatan seperti apakah yang dialami oleh Kanao. Sedangkan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa Kanao hanya bisa menggunakan satu mata dengan normal. Tapi di sumber yang lain disebutkan juga kalau Kanao tidak bisa melihat apapun. Poin keenam, Yushiro bersama dengan kucing bernama Cacamaru diperlihatkan mendatangi kediaman kupu-kupu dan bertemu dengan Kanao serta Tanjiro. Dan di sini Tanjiro sempat mengatakan permintaannya kepada Yushiro agar Yushiro tidak mengakhiri hidupnya. Karena menurut Tanjiro hanya Yushiro lah yang dapat menyimpan kenangan atau cerita tentang Tamayo dalam waktu yang lama. Poin ketujuh, Tengen Uzui bersama ketiga istrinya mengunjungi kediaman kupu-kupu. Dan tidak hanya mereka, ayah Rengoku serta adik Rengoku pun diperlihatkan mengunjungi kediaman kupu-kupu. Lalu saat ayah Rengoku bertemu dengan Tanjiro, dia mengucapkan terima kasih kepada Tanjiro karena Tanjiro mau menggunakan pedang milik Rengoku untuk mengalahkan Muzan. Nah, seolah merasa bahwa dirinya tidak layak menerima rasa terima kasih tersebut, Tanjiro kemudian mengatakan bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepada Rengoku. Karena berkat Rengoku lah dia bisa menjadi seperti saat ini. Poin ke-8, di salah satu panel diperlihatkan bahwa Nezuko bertemu dengan Sanemi. Dan dia pun kemudian mengatakan beberapa perkataan kepada Sanemi, hingga membuat Sanemi mengingat sesuatu tentang gennya. Nah, Sanemi kemudian mengelus kepala Nezuko. Namun tanpa mereka berdua sadari, di belakang mereka ada Zenitsu yang terlihat memasang wajah kesal. Poin ke-9, Giyu dan juga Sanemi terlihat mengadakan sebuah pertemuan, di mana pertemuan ini dihadiri oleh mereka berdua, Tanjiro, Nezuko, Urokodaki, dan beberapa karakter lama. Poin ke-10, ada beberapa panel yang mengisyaratkan bahwa Aoi akan berpasangan dengan Inosuke. Karena di chapter ini, sang mangaka memperlihatkan sebuah adegan ketika Inosuke mencuri makanan di kediaman kupu-kupu. Namun bukannya memarahi Inosuke, Aoi malah memberikan senampan nasi kepal buatannya kepada Inosuke. Ya, awalnya Inosuke memang terlihat kebingungan dengan sikap aneh Aoi. Tapi pada akhirnya dia tetap memakan semua nasi kepal buatan Aoi dengan raut wajah bahagia.
Poin ke-11, seraya memanjatkan doa dan memberikan penghormatan kepada para pasukan pemburu iblis yang telah gugur, Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan juga Zenitsu diperlihatkan mengunjungi sebuah pemakaman. Dari adegan ini, Zenitsu sempat menguburkan abu milik gurunya di dekat pemakaman keluarga Kamado. Poin ke-12, Tanjiro dapat menggerakkan tangan kirinya, tapi dia tidak dapat merasakan apapun mulai dari siku kirinya. Dan mata kanan Tanjiro sepertinya sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Poin ke-13, Tanjiro meminta maaf karena sebelumnya tanpa sadar dia sudah menyakiti banyak orang. Namun Nezuko memberikan jawaban simpel yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Kau pikir orang lain peduli tentang hal itu? Sekali lagi kau meminta maaf, aku akan memukul jidatmu dan membuatmu terbang. Poin ke-14, di halaman terakhir terlihat ada banyak sekali gedung bertingkat sudah dibangun dengan megah. Dan dari salah satu sumber disebutkan bahwa gambaran ini terjadi setelah adanya time skip di cerita Kimetsu no Yaiba. Dan karena itulah tidak sedikit fans menganggap bahwa apa yang diperlihatkan oleh Gotoge di halaman terakhir ini merupakan sebuah petunjuk tentang sequel atau cerita lanjutan dari seri Kimetsu no Yaiba. Mengingat masih ada cukup banyak misteri yang belum terungkap. Terlebih lagi cukup masuk akal bila ada dokter lain atau ilmuwan lain yang dapat menciptakan serum atau obat, seperti obat atau serum yang sudah membuat Muzan berubah menjadi iblis. Lalu setujukah kalian bila seri Kimetsu no Yaiba mendapatkan sequel atau cerita lanjutan? Sekian dari kami and see ya.